Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya janjikan pada video terdahulu bahwa kali ini saya mau menghadirkan kembali Ali, mantan karyawan Paytren dan pemodal dari koperasi Insan Nusantara Sejahtera, yang mana koperasi itu adalah sister company-nya Paytren. Saya hadirkan dia kembali untuk menyampaikan bagaimana Ali menyampaikan pengalaman dia menagih hutang kepada Yusuf Mansur. Kita tahu saudara-saudara, salah satu dagangan Yusuf Mansur yakni ilusi keajaiban. Jadi dia hanya menjual ilusi keajaiban, kemudian orang-orang awam mempercayainya, kemudian mengikuti sejumlah permintaan yang dimintakan oleh Yusuf Mansur, yakni bersedekah. Kita tahu Yusuf Mansur ini dia menjual ilusi keajaiban lunas hutang, padahal diri dia sendiri itu punya hutang yang tidak sedikit, baik terhadap orang per orang maupun terhadap kelompok orang. Kita sebut saja hutang dia kepada investor batubara Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, kemudian ada hutang dia kepada investor patungan usaha, patungan aset, kondotel Moyafidi, kemudian nabung tanah para TKW kita di Hong Kong. Ada lagi hutang dia kepada para peserta patungan sawah di Sukabumi. Ada juga hutang dia kepada peserta umroh merdeka yang jumlahnya puluhan miliar. Kemudian hutang Yusuf Mansur juga kepada para pengguna aplikasi Paytren. Kemudian kita tahu hutang Yusuf Mansur itu juga tidak sedikit kepada mantan pengurus atau direktur dan manajer Paytren Asset Management, dan juga karyawan Paytren yang banyak sekali, yang sampai perusahaan Yusuf Mansur bernama Paytren itu tutup, gaji-gaji karyawan dia tidak pernah dibayar. Salah satu karyawan Paytren yang Yusuf Mansur punya utang kepada dia itu bernama Ali. Nah, Ali ini, saudara-saudara, pernah dalam suatu waktu itu menagih hutang kepada Yusuf Mansur. Nah, kita boleh juga meniru apa yang pernah dilakukan oleh Ali. Nanti pada video berikut ini Ali akan bertutur kepada kita bagaimana cara dia menagih hutangnya kepada Yusuf Mansur. Dan setelah cara itu dia tempuh, apakah Ali berhasil menagih utang dari Yusuf Mansur? Nanti sama-sama kita melihat pengakuan Ali pada video berikutnya. Saudara-saudara, ada catatan penting dalam video saya kali ini yang ingin saya katakan, bahwa Yusuf Mansur itu punya penghasilan yang tidak sedikit dalam setiap bulannya. Sudah berulang kali saya sampaikan di sini, dari bisnis dia yang bernama Warung Steak and Shake saja, itu pernah seorang pengusaha kuliner terkenal juga pernah mencoba menghitung keuntungan atau uang yang diperoleh Yusuf Mansur dalam setiap bulan dari Warung Steak and Shake. Dihitung oleh pengusaha ini, ternyata menurut dia Yusuf Mansur menerima uang dalam setiap bulannya dari Warung Steak and Shake itu tidak kurang dari 10 miliar. Jadi kalau memang Yusuf Mansur ini orang yang amanah, orang yang punya hati nurani, maka dia pasti mampu membayar hutang-hutang dia pada begitu banyak orang. Catatan saya berikutnya dalam video ini saya ambil dari pernyataan Ali sendiri, di mana Ali menyatakan bahwa dia merasa heran dengan orang seperti Yusuf Mansur ini. Dia punya hutang begitu banyak terhadap banyak orang, tetapi tidak punya niat sama sekali untuk membayarnya. Tetapi dalam media sosial dia, juga dalam ceramah-ceramah dia itu, dia mau memberikan solusi tentang
bebas hutang. Ini kan sesuatu yang sangat ironis. Yang berikut lagi, Yusuf Mansur itu dalam menjual kelas-kelas atau narasi-narasi tentang bebas bayar hutang, itu nanti ujungnya adalah berbayar dan orang dimintakan sedekah untuk kepada dia. Yang berikut, saudara-saudara, seperti apa yang disampaikan Ali pada video berikut ini, Yusuf Mansur itu orang yang pandai membuat playing victim. Jadi jika orang menagih hutang kepada dia, maka dia akan membuat seperti dia ini adalah orang yang teraniaya, dan dia juga pandai membuat kalimat-kalimat, merangkai kalimat sehingga orang merasa iba terhadap diri dia, sehingga orang itu tidak lagi berupaya untuk meminta kembali uangnya. Itu pula yang dirasakan banyak orang, termasuk Ali ini, dan beberapa orang yang pernah saya temui atau beberapa orang yang pernah mengaku kepada saya bahwa mereka tidak punya rasa untuk bersungguh-sungguh meminta hutang kepada Yusuf Mansur, karena sebelumnya Yusuf Mansur telah meracuni hati dan pikiran mereka sehingga mereka menjadi tidak bersemangat untuk meminta hutang. Mudah-mudahan saudara-saudara, pengakuan Ali berikut ini memberikan kita sebuah pemahaman dan keyakinan tentang siapa sesungguhnya Yusuf Mansur itu. Orang yang selama ini menjual ilusi keajaiban soal bagaimana melunasi hutang, tapi dia sendiri memiliki begitu banyak masalah soal hutang dia kepada banyak orang. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin memperteguh pemahaman kita terhadap Yusuf Mansur, siapa orang ini sesungguhnya. Semoga bermanfaat video-video saya berikut ini, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bandung saya dengan Abang Ali, atau di Bandung ini Akang Ali. Masih bujangan, keren orangnya, walaupun masih bujangan tapi usahanya sudah banyak. Setelah berbincang soal coins tadi, Kang Ali ini mau menyampaikan pengalaman dia, bagaimana dia meminta semacam menyentuh hati Yusuf Mansur agar dia dibayar hak-haknya ketika dia masih bergabung dengan PayTrend dan setelah dia menjadi mantan karyawan PayTrend. Kita tahu perkara Kang Ali ini dengan beberapa temannya sudah sampai di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Keputusannya sudah keluar dan PayTrend sudah berjanji akan membayar dia dan teman-temannya hak-haknya selama 6 kali cicilan. Tetapi baru 1 kali cicilan berikutnya tidak pernah dibayar lagi. Terakhir Pak Zaini Mustafa sebagai penasihat hukum mereka atau lawyer mereka itu dimintakan oleh pengadilan untuk menyetorkan aset-aset PayTrend supaya nanti disita oleh pengadilan, dan dari aset-aset itu diuangkan, kemudian uangnya dibayarkan kepada mereka dan sisanya dikembalikan ke PayTrend. Tapi sampai hari ini Zaini Mustafa belum menemukan aset-aset PayTrend yang boleh atau bisa dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Kang Ali ini punya pengalaman untuk meminta langsung kepada Yusuf Mansur. Lalu bagaimana jawaban Yusuf Mansur dan apa hasilnya? Kang Ali mau bercerita dengan kita. Nah, Bang Kang. Ya, jadi pernah waktu itu Pak sekitar saya ingatnya ini tuh bulan Sya'ban ya, karena waktu itu saya kan alhamdulillah ada pengajian rutin ya, walaupun ya masih seminggu sekali. Iya. Saya ingat waktu itu momennya adalah pengajian terakhir, minggu terakhir menjelang Ramadan. Itu berarti sekitar 2 minggu lagi sebelum puasa. Berarti Sya'ban ya. Itu Ramadan kapan itu? 2 tahun lalu kalau tidak salah. 2 tahun lalu. Jadi waktu itu saya WhatsAppan sama, saya sebut aja Pak YM ya. Karena ini ya. Jadi saya udah coba chat beliau ini beberapa bulan sebelum itu. Beberapa bulan sebelum di WA saya chat dulu, halo assalamualaikum Ustadz, ini sudah sekian tahun
berlalu gini gimana dengan masalah kita yang kemarin, Iya. kapan ini akan selesai gitu kan. Saya chat beliau tuh hampir setiap hari selama hampir 1 bulan Satu bulan. waktu itu di WA tuh. Dan tidak dibalas Sama sekali. Tapi dibaca. saya nggak tahu ya dibaca atau enggak ya Pak. Soalnya hobi saya kan matiin contreng biru. Nah gitu. Nah terus saya mikir gitu ya, gimana supaya bapak ini tuh bisa ngerespon saya gitu ya kan. Akhirnya saya iseng-iseng waktu itu buka Instagram Siapa? Instagram Yusuf Yusuf Mansur. Mansur, Iya. Pak YM gitu waktu itu. Terus di profil beliau tuh kan ada namanya tuh kayak training gitu, buka-buka kelas, coaching gitu. Iya. Nah di salah satu kelasnya itu ada pembahasan tentang bagaimana tentang supaya kita terbebas dari utang. Iya, Gitu. Di iya. kelas-kelasnya itu. Iya. Nah, saya langsung bingung gitu, mikir gitu ya kan. Ini bapak ini tuh buka kelas supaya bebas dari hutang, tapi beliau sendiri punya hutang yang belum terselesaikan. Iya. Itu. Nah dari situ saya chat lah gitu ya. Iya. Pertama saya spam komen tuh Di IG di postingan, Iya. saya lupa entah di postingannya Pak YM atau di kelasnya, kayaknya dua-duanya deh. Iya. Saya posting di situ. Terus ya kan mungkin ya di situ nggak direspon juga. Terus saya chat ke admin lah. Saya chat ke adminnya juga gitu kan. Assalamualaikum Min, ini gimana gitu daftar kelas ini tuh gitu. Basa-basi dulu awalnya. Iya. Supaya ya tinggal nanti saya tunjukin caranya gini gitu. Tapi saya mau nanya dulu nih, saya iseng gitu. Iya. Ini gimana ceritanya gitu ya, bapak ini buka kelas gitu ya, cara terbebas dari hutang, tapi beliaunya sendiri punya hutang gitu. Saya agak bingung gitu, kok bisa gitu kan gitu. Terus saya ngechat di situ, terus saya balik lagi ngechat ke WA gitu. Akhirnya ada di satu malam gitu ya. Beliau ngebales. Bapak YM ngechat WA waktu ya, maafin saya gitu seperti biasa, awalnya maafin gitu. Saya ingetin lagi, Tat gitu kan, saya kira Ustadz juga tahu sendiri lah ya masalah ilmu gitu, orang yang punya hutang belum terbayar gitu kayak gimana gitu. Awalnya saya bahasanya gitu, saya nggak khawatir, nggak bisa ngejaga hati saya gitu, ini gimana. Jawab dia. Jawab ya gitu, maafin saya gitu, saya belum bisa bayar gitu. Ya terus ini gimana Tat gitu kan, ini sudah bertahun-tahun gitu, 4 tahun lebih gitu. Kapan Ustadz ada bayar gitu kan. Kalau saya lihat-lihat gitu ya kan, perusahaan Ustadz itu lebih dari 1 gitu. Tapi kok kenapa gitu ini masih belum bisa. Waduh, batuk bisa, maaf ya. Enggak. Ya. Lanjutkan. Apa? Kenapa kan perusahaannya lebih dari 1 gitu ya, terus pesantren banyak gitu, tapi kok saya kira untuk nominal yang saya gitu dan teman-teman saya ini kayaknya nggak banyak gitu, tapi kok kenapa masih belum selesai gitu ya. Kapan ini saya tanya lagi, kapan ini akan bisa terselesaikan, saya belum tahu katanya gitu Jawabannya ya. Nah, terus gimana dong Tat gitu kan, ya itu tadi saya kan takut, saya takut nggak bisa jaga hati saya. Kata dia. Saya. Katanya. Nah, saya nggak mau gitu ya, saya nggak bisa, saya khawatir saya suzon gitu, saya sampaikan gitu ya gimana. Ya gitu, saya juga doain aja gitu, saya belum bisa kapan gimana. Begitu dijawabnya. Jawabnya gitu. Tapi ya udah, kirim aja nomor rekening. Dia Kirim. bilang begitu. Iya. Dari situ awalnya saya ya udah senang lah ya. Iya. Udah senang. Wah, ini kayaknya nih bakal dibayar nih sekarang. Iya. Kirim nomor rekening. Nah, saya kirim lah nomor rekening gitu ya, beberapa. Kayaknya besoknya deh. Iya. Besoknya adalah transferan. Dari Yusuf Mansur ini? Dari Yusuf Mansur. Iya. Senilai 200.000. Wow. Apa pesannya dari uang 200.000 itu? Itu kan setelah transferan masuk, Iya. saya chat lagi beliau. Iya. Tat, ini uang apa nih gitu ya kan. Cuma segini gitu. Ya, ini tuh ini Ustadz tuh mau nyicil atau mau apa gitu, atau mau hadiah atau mau apa gitu. Kayak ini kalau nyicil kekecilan gitu ya kan gitu. Ya udah itu buat kamu aja gitu, intinya
intinya saya belum bisa bayar kapan, tapi ya terus ini uang ini apa gitu ya kan, saya harus jelas dong gitu. Ini hadiah atau apa gitu. Terserah kamu ini bilangnya mau apa, kata dia seperti itu. Setelah itu ada lagi chat dengan ada lagi nggak? Saya belum lagi. Mungkin nanti kalau mungkin seumpamanya saya kurang kerjaan saya chat lagi. Iya. Jadi memang dia kalau bikin kata-kata untuk membuat orang jadi tidak agresif. Ya padahal kan dia ini salah gitu ya, tapi seolah-olah kitanya juga jadi segan. Tapi untungnya gitu ya kan, ya saya pikir realistis gitu ya kan, alhamdulillah gitu ya. Ya walaupun ya kata-katanya begitu, tapi ya otak saya masih bisa inilah. Jadi Yusuf Mansur ini sepertinya bermain di angka 200.000. Jadi kalau ada yang komplain dia minta hak-hak segala macam, nanti dia berusaha untuk membuat jadi adem ya. Dengan 200. Mungkin ngerem dulu. Ngerem dulu. 200.000 nanti alasan dia adalah ngopi-ngopi. Ada beberapa orang yang menagih kepada Yusuf Mansur atau apa yang Yusuf Mansur, selalu dia memang dia mentransfer uang tapi judulnya ngopi-ngopi dengan angka yang segitu-gitu saja. Jadi nanti kalau kerjaan lagi sepi-sepi gitu. Ya. Intinya kalau lagi saya kurang kerjaan atau lagi ya iseng gabut gitu, gabut lah ya. Kalau orang sekarang bilang, mungkin nanti saya chat lagi. Chat lagi dia ya. Oke. Jadi saya spam lagi di Instagramnya kan, supaya kalau nggak dibales. Mungkin begitu ya teman-teman. Walaupun nanti hasilnya cuma 200.000, tapi dia kan aktif di media sosial itu, terutama Instagram. Nggak terlalu sih. Sekarang udah nggak terlalu ya? Nggak terlalu aktif, tapi ya gitu, kalau seumpamanya saya misalnya nyari sesuatu ya Pak, kalau saya tuh lagi kepo sama sesuatu hal, nyari info sesuatu, saya gali terus baru. Ya gitu tadi, salah satu contoh, saya tuh sebenarnya orangnya anti sosial media sebenarnya gitu ya. Tapi ya karena saya punya kebutuhan sesuatu hal, ya itu saya sampai nyepam itu tadi. Iya. Itu pengalaman Akang Ali ini dengan Yusuf Mansur. Seperti itulah. Mungkin di antara kita banyak juga yang punya pengalaman yang sama. Mari kita saling berbagi di sini untuk saling mengingatkan kepada yang lain. Semoga perbincangan saya dengan Kang Ali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.